Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya dengan saya Faiz di channel yang berbahagia ini. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini ya saya akan bicara sedikit ya tentang suatu hal yang fenomenal saat ini, tentang agresi ya. Agresi daripada Israel kepada Palestina ya. Oke. Dan Majelis Ulama sebagai majelis yang kita percayai ya secara umum di Indonesia telah mengeluarkan fatwanya, yakni Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 83 tahun 2023. Oke, saya bacakan sedikit ya. Tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia setelah menimbang bahwa agresi dan aneksasi Israel terhadap Palestina telah mengakibatkan korban jiwa berjatuhan, korban luka yang tidak terhitung, ribuan warga mengungsi, serta hancurnya rumah gedung serta fasilitas publik. B. Bahwa dukungan kepada Palestina telah dilakukan oleh banyak pihak. Ada yang mengirim bantuan tenaga, senjata, ada yang menggalang finansial untuk perjuangan warga Palestina. Ada yang mendukung secara moral dengan doa-doa yang dipanjatkan sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan dan perwujudan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah ya. C. Bahwa terhadap tindakan agresi Israel atas Palestina tersebut ada juga pihak mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti bantuan persenjataan dan personil kepada Israel, bantuan finansial perusahaan yang berafiliasi pada Israel, dan Zionis, pembangunan opini publik yang mendukung Zionis hingga membeli produknya yang secara nyata mendukung agresi Israel dan Zionisme. D. Bahwa fenomena di atas muncul pertanyaan tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. E. Bahwa untuk itu Komisi Fatwa Majelis Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina untuk dijadikan pedoman. Mengingat satu ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat larangan berbuat kerusakan meskipun dalam keadaan perang, antara lain ya. Sebutin ayatnya ya. B. Ayat-ayat Al-Quran tentang larangan membunuh sesama manusia ya, Al-Isra ayat 33. C. Ayat Al-Quran tentang boleh melakukan perlawanan terhadap pihak yang melakukan pengusiran penjajahan di antaranya ya, Al-Hajj 40. Ayat tentang perintah untuk saling tolong-menolong dan solidaritas antara manusia, yakni dikutipnya Al-Baqarah ayat 77. Ayat-ayat tentang Quran tentang boleh mendistribusikan zakat kepada korban perang, antaranya At-Taubah 47. 2. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis tentang larangan untuk berbuat kerusakan meskipun dalam perang, harus menjunjung adab dan etika, antara lain ya. Itu dari Abu Sa'ad bin Sinai Al-Khudri radhiyallahu an. Terus dari HR Daud ya, hadis riwayat Daud dan HR Ahmad ya, dikutip juga. B. Hadis tentang larangan berbuat zalim terhadap orang lain, antara lain hadis Bukhari Muslim ya, ada dua hadis yang dikutip. C. Hadis tentang boleh melarang perlawanan terhadap pihak yang melakukan pengusiran dan penjajahan, antara lain hadis Bukhari ya. D. Hadis tentang perintah untuk saling tolong-menolong dan solidaritas antara manusia yang dikutip juga adalah hadis Al-Bukhari dan Muslim. 3. Kaidah fikih. Nah, ini yang melarang ya
untuk transaksi, yakni kemudaratan itu harus dihilangkan, ya. Terus memperhatikan pendapat ulama tidak boleh mendistribusikan zakat kepada mustahik yang berada di tempat jauh antara lain, ya. Ini ada pendapat Syed Al-Bakhri dalam kitab, ya, dalam kitabnya disebutin pendapat Zaid bin Ibrahim, ya, dalam kitab disebutin, ya. Terus pendapat ulama, dua pendapat ulama tentang haramnya bermuamalah dengan pihak yang memerangi umat Islam, yakni adalah pendapat Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, ya, pendapat Syed Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar bin Alawi Al-Hadrami dalam kitab, ya, Bukhayatul Mustaqsyidin, ya. Terus pendapat Syed Ramadan Al-Buti, ya. Pendapat Ibnu Al-Hajj Al-Fasi Al-Maliki, ya. Terus 3 pendapat saran masukan berkembang dalam rapat pleno Komisi Fatwa pada tanggal 24 Rabiul Akhir 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 18 November 2023 Masehi, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menetapkan fatwa tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Pertama, ketentuan hukum mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas atas agresi Israel hukumnya adalah wajib. Dukungan sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas termaksud dengan mendistribusikan zakat, infak, sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina. 3. Pada dasarnya dana zakat harus didistribusikan kepada mustahik yang berada di sekeliling muzaki. Dalam hal keadaan darurat untuk kebutuhan yang mendesak, dana zakat boleh didistribusikan kepada mustahik yang berada di tempat lebih jauh seperti perjuangan Palestina. Mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak-pihak mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung adalah hukumnya haram. Nah, ini ya tadi, ya. Kedua, rekomendasi. 1. Umat Islam dihimbau mendukung perjuangan Palestina seperti gerakan menggalang dana kemanusiaan, perjuangan, mendoakan kemenangan, dan melakukan sholat ghaib untuk para syuhada Palestina. 2. Pemerintah diimbau untuk mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina seperti melalui jalur diplomasi di PBB untuk menghentikan perang dan sanksi kepada Israel, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan kondisi negara-negara, konsolidasi negara-negara OKI untuk menekan Israel dan menghentikan agresi. 3. Nah, ini yang melarang produk itu, ya. Umat Islam diimbau untuk semaksimal mungkin untuk menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta mendukung penjajahan dan Zionisme. Ketiga, ketentuan penutup. 1. Fatwa berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan. Jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. 2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahui, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini. Ditetapkan Jakarta pada tanggal 12 Rabiul Akhir 1445 Hijriah 8 November 2023. Majelis Ulama Indonesia, Komisi Fatwa, Ketua Kiai Haji Junaid, Sekretaris Kiai Miftahul Huda LC. Dewan Pimpinan mengetahui, Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama, Ketua Profesor Dr. Kiai Haji As-Surun Niam Soleh MA, Sekretaris Jenderal Dr. Amir Syah Tambunan, Komisi Fatwa Ulama Indonesia. Terima kasih.